Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang anak-anak. Siang guru. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik guru. Langsung kita memulai belajar kelompok pada hari ini. Alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari ilmunya dapat bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada hari ini kita akan bekerja sama atau belajar kelompok tentang materi jujur, amanah, dan istiqomah. Nah, sebelum ibu memulai, di antara kalian apakah ada yang tahu apa itu makna dari perbuatan atau sikap jujur? Ada yang tahu? Mungkin dari Dewi dulu, jujur itu apa sih? Gak apa-apa, dijawab sebisanya aja. Tidak berbohong. Nah, tidak berbohong itu jujur. Terus Lia, jujur itu apa? Maknanya? Sebisanya sudah. Berbicara sesuai kenyataan. Nah, betul. Terus Dela, jujur itu apa? Iya, betul. Jujur itu tidak berbohong kepada orang lain. Nah, jadi ibu lengkapi ya jawaban kalian atau ibu dapat simpulkan bahwa jujur adalah suatu perbuatan atau perkataan yang berbicara sesuai dengan maknanya, seperti itu. Tidak menambah-nambahkan dan tidak menguranginya, itu dinamai jujur. Nah, jujur itu tidak hanya dalam segi perkataan saja kita harus jujur, tetapi dalam segi perbuatan itu kita harus melakukannya dengan cara yang jujur. Setiap manusia itu kan pastinya ingin hidup tentram, damai, seperti itu. Nah, jadi ketika kita ingin hidup kita menjadi damai dan tentram, nah maka kita harus bersikap atau berbuat yang jujur. Ketika kita sudah berbohong satu kali, maka kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Nah, dan ketika kita sudah berbohong, kita akan menutupi kebohongan tersebut dengan cara kita berbohong lagi. Jadi ketika kita sudah berbohong satu kali, maka kita akan seterusnya kita akan berbohong. Jujur itu yaitu ketika perbuatan dan perkataan kita itu sesuai. Misal, kamu sudah sholat itu. Iya, saya sudah sholat, tetapi sholatnya tidak dilakukan. Itu kan namanya berbohong. Yang kedua yaitu perbuatan sikap amanah. Nah, ada yang tahu di sini sikap amanah itu apa? Nah, sikap amanah itu dapat dipercaya atau menyampaikan pesan kepada orang lain yang sudah mengamanatkan pesan tersebut kepada kita. Dan amanah itu juga bisa diartikan sebagai dapat dipercaya. Ketika kita sudah berjanji kepada orang lain untuk misalnya tidak membicarakan suatu hal yang sudah kita dilarang untuk membicarakannya, nah itu harusnya kita menjaga amanah dari orang lain tersebut. Karena amanah itu salah satu akhlak terpuji yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika kita tidak menjaga amanah, maka kita tergolong dari orang yang munafik. Nah, ada 3 kriteria atau ciri-ciri dari orang munafik tersebut. Yang pertama, jika berbicara selalu berbohong. Yang kedua yaitu jika berjanji dia selalu ingkar. Dan yang ketiga, jika diamanahi dia selalu berkhianat. Amanah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, amanah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
amanah kita kepada orang lain, dan yang ketiga amanah kita kepada diri kita sendiri. Contohnya seperti apa amanah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala itu contohnya seperti kita harus menaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, misalnya ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, nah kita harus amanah menjalankan pesan dari Allah, yaitu kita harus mendirikan sholat. Yang kedua yaitu amanah kepada orang lain. Misalnya kita diamanahi oleh orang lain untuk menjaga barangnya. Misalnya, Lia, saya titip buku ini ya, dijaga baik-baik. Nah, kita harus amanah terhadap pesan orang tersebut. Kita harus sungguh-sungguh dalam menjaga bukunya, misalnya itu. Dan yang ketiga yaitu amanah kepada diri kita sendiri. Artinya seperti apa? Artinya kita harus berbuat baik dan selalu melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi tubuh kita. Misalnya kita harus selalu menjaga kesehatan. Nah, itu salah satu contoh dari sifat amanah terhadap diri kita sendiri. Nah, yang ketiga yaitu sifat istiqomah. Apakah di antara kalian ada yang tahu sifat istiqomah itu apa? Tekun. Nah, tekun salah satunya. Terus, nah, istiqomah itu artinya kita melakukan suatu perbuatan dengan tekun dan berkelanjutan, seperti itu. Walaupun yang kita kerjakan misalnya dalam sehari kita berzikir 3 kali misal. Nah, walaupun kita melakukannya dalam sedikit-sedikit, tetapi dalam berkelanjutan, nah itu tidak apa-apa, itu lebih baik daripada kita melakukan suatu yang banyak hal tetapi itu hanya dilakukan sekali saja. Itu lebih baik sedikit-sedikit dalam melakukan perbuatan baik tetapi dilakukan secara terus-menerus, seperti itu. Itu yang diartikan sebagai istiqomah. Nah, istiqomah itu secara bahasa artinya tegak atau lurus. Artinya kita selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari sifat istiqomah itu apa? Hikmahnya kita akan mendapatkan kesuksesan karena kita istiqomah dalam belajar. Nah, setelah kalian sudah paham tentang sifat jujur, amanah, dan istiqomah, Ibu akan berikan tugas kepada kalian. Silakan kalian untuk berdiskusi. Tugasnya yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 memerintahkan kepada setiap hamba Allah untuk bersikap amanah. Nah, sebutkan cara-cara kamu agar menjadi seorang muslim yang amanah ketika diberikan tugas dan wewenang dari seseorang. Misalnya diberikan tugas dari bapak atau ibu di rumah, bapak atau ibu guru di sekolah, dan tugas dari teman atau saudaramu. Nah, silakan kalian diskusikan. Gimana anak-anak, sudah selesai? Ya. Nah, silakan yang pertama dulu dibacakan Dewi hasil diskusinya. Jika kita diberi tugas oleh orang tua, maka kita harus cepat dikerjakan atau dilaksanakan. Nah, betul. Terus yang Lia, ketika kita diberi tugas oleh orang tua, kita harus cepat melaksanakan tugasnya dan tidak menunda-nunda waktu. Nah, betul. Terus Bella, Jika kita diberi tugas oleh orang tua, langsung berikhlas. ya. Nah, dapat Ibu simpulkan bahwa cara kita agar kita dapat bersikap amanah, baik itu tugas-tugas dari kedua orang tua kita, ibu guru kita, atau dari orang lain. Nah, ya pastinya ketika kita sudah diberikan amanah atau tugas, kita harus bergegas atau tidak menunda-nunda untuk melakukan amanah tersebut. Karena apa? Karena itu adalah kewajiban untuk kita untuk melaksanakan amanah tersebut, seperti itu. Nah, sebelum kita menutup
belajar kelompok hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan ilmunya bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih atas waktu kalian dan semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat bagi kalian dan orang lain. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.